Aku tak mau apa-apa. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak punya apa-apa selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila thariqil qawiyyin insyaallah. Ma'an su'ilana ja'alana Allah wa iyyakum min al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Inna afaqi wa hayata ruhi wa syarha qalbi wa nazari fi dunya wa akhirah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. La tuti syai'un musyidin Muhammad Abdul Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Mukarram wal Mukhtaram Hadratus Syekh Al-Imam Makan wa Zaman wa Qa'ibillah Mayurisal Kitabillah Bahru Syariah wa Sultanul Tariqah wa Burhan Haqiqah wa Tarjuman Ma'rifah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Mas'ud. Beriring doa semoga senantiasa Allah berikan kesehatan masalah, berikan panjang usia dunia untuk kita semua, keberkahan, karamat dan segala bentuk asrar dan ilmu semoga senantiasa Allah tambahkan kepada beliau dan semoga dicurah limpah kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Bait, Sahibul Al-Buka, Bapak Ustadz Andre beserta keluarga yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Semoga keluarga beliau jadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Istri, putra, putri, cucu semuanya dari Bapak Ustadz Andre semoga dijadikan orang-orang yang soleh dan bersolehah, dimudahkan urusan dunia dan diperbaiki urusan akhiratnya. Nah, semoga apa yang menjadi cita-cita dari beliau ataupun seluruh keluarga besar beliau yang berhubungan dengan untuk kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat, semoga Allah kabulkan. Amin. Teriring kita semuanya yang sama-sama hadir pada malam hari ini, yang bersama-sama menjadi pelaku pengamal pelestari ajaran Bagian Suryalaya, ajaran yang sudah menjadi amanah. Semoga Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarramin wal Mukhtaromin, para kesepuhan hataman manaki, para dai-daiyah, ikhwan, akhwat, sepuh anom, hamba-hamba Allah rahimahumullah. Alhamdulillah pada bulan ini manakib di Bapak Andre bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, pas hari ini malam 13.
Artinya pada malam hari ini, bahkan malam tadi dan malam sekarang, puncak dari perayaan acara Maulid Nabi di mana-mana, baik di tingkat negara ataupun tingkat RT, dengan caranya masing-masing tentunya. Ada yang dengan mengadakan tausiah, mengumpulkan masyarakat, kemudian suatu membaca berjanji bersama-sama, atau baca tentang Maulid Deba atau Maulid Simtuduror, ataupun yang lain-lain. Walaupun berbeda-beda, tetapi pada intinya sama, merasa bahagia dengan dilahirkannya junjungan alam Sayyidina Muhammad SAW, yang tentunya kelahiran beliau merupakan penyelamat hijrah dari alam kegelapan menjadi alam cahaya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam salah satu Al-Quran, surat Al-Jum'ah ayat kedua. Sebenarnya ada 4 surat di situ, cuman saya mesti buka lagi. Saya ingat yang hafal suratnya di surat Al-Jum'ah ayat kedua, yang di situ menjelaskan tentang misi diutusnya Nabi. Nanti ayatnya dibuka ya Pak ya, surat Al-Jum'ah ayat kedua. Jelaskan, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi inti dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa Allah mengutus seorang rasul yang ummi, yang tidak tahu apa-apa. Bukan berarti tidak bisa apa-apa, tapi ini untuk membuktikan bahwa satu mukjizat dari Allah, bahwa diutus seorang rasul dari umatnya sendiri yang bertugas pertama adalah tilawah, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah mengajar, taklim, mengajar tentang ilmu-ilmu Allah. Yang ketiga, wa yuzakihim, adalah mensucikan. Jadi diutusnya Rasul adalah untuk itu. Yang tentu sebelum Rasul datang, sebelum Rasul diutus, umat pada waktu itu ada dalam kesesatan, lafi dhalalin mubin. Maka ada satu yang menarik dari ayat surat Al-Jum'ah ayat 2 ini. Saya tidak ngambil semuanya. Jadi ayat ini adalah salah satu dasar tentang adanya wajibnya belajar ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Di sini yatlu alaihim ayatihi, itu membacakan ayat-ayat Allah. Inilah tentang tauhid, tentang ketauhidan. Wajibnya kita mengkaji tentang ketauhidan. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa yuzakkihim,
adalah wajibnya kita untuk belajar ilmu tasawuf, pensucian jiwa. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, ini menjelaskan tentang mengajarkan kepada umat tentang kitab dan hikmah, tentang ilmu syariat. Jadi inilah dasar tentang rukun agama, tentang wajibnya kita memahami, mengkaji, mengamalkan fikih, tauhid dan tasawuf. Ini salah satu ayatnya. Nah, ada sebuah kisah atau ada sebuah hikayat yang sangat menarik untuk dijadikan bahan tafakur buat kita. Itu peristiwa diisrakan, di'razkannya Nabi Muhammad SAW, berangkat dari wayuzakihim. Nabi sebelum diisrakan dan di'razkan itu oleh malaikat disucikan dulu, dicuci, dibersihkan kolbunya. Bukan berarti kotor, awas. Nabi disucikan bukan berarti kotor, tetapi sudah suci ditambah disucikan lagi dan diisi dengan berbagai hikmah dan hilm. Ditambah itu. Ini membuktikan bahwa ketika akan melakukan suatu perjalanan kepada Allah atau dikenal dalam ilmu tasawuf adalah suluk. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu suluk? Suluk adalah upaya untuk memperjalankan ruh kita kepada Allah. Kemana? Kan Allah tidak terlihat. Tentu disinilah pentingnya seorang pembimbing yang memang betul-betul seorang ahli yang akan membimbing, bukan hanya membimbing, tetapi mampu mengantarkan kepada Allah. Karena Rasul juga ternyata ketika akan menghadap kepada Allah yang lebih dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau peristiwa menerima sholat itu adalah hasil oleh-oleh buah tangan dari perjalanan Isra. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah sebenarnya perjalanan seorang hamba untuk agar sampai kepada Allah, atau dikenal dalam istilah ilmu tasawuf adalah perjalanan wusul kepada Allah. Maka saya bertanya, apakah Nabi adalah orang yang sudah wusul kepada Allah? Tentu jawabannya pasti. Ya, tentu jawabannya pasti karena Nabi sudah kita ketahui bersama berdasarkan riwayat-riwayat yang kita dengar, yang kita baca, yang kita kenal dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Nabi bertemu dengan Allah yang setelah pertemuan tersebut hasilnya adalah sholat 5 waktu. Tetapi jarang sekali dijelaskan tentang perjalanan usulnya Nabi kepada Allah. Yang sering diceritakan adalah tentang hasilnya saja, yaitu sholat yang 5 waktu. Padahal bagaimana akan mendapatkan suatu hasil kalau tidak akan sampai kepada Allah? Maka perlu kita urai tentang hal ini, yang mana memang jarang diungkap tentang ini. Jika Nabi adalah sampai kepada Allah, maka kita pun harus sampai kepada Allah. Begitu ya Bu ya? Kan tadi ayat tadi baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa
Nabi adalah yang memiliki uswah. Jika Nabi sampai kepada Allah, jika Nabi usul kepada Allah, maka umatnya pun harus sampai, harus usul kepada. Jika Nabi sebelum berangkat melakukan perjalanan kepada Allah, Nabi disucikan kolbunya oleh malaikat, maka kita pun harus disucikan dulu, sama. Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin jiwa seseorang suci tanpa melalui proses pensucian jiwa? Oh, tidak mungkin, ya. Tidak akan mungkin. Tidak ada rumus dari sananya jiwa manusia bersih secara sendirinya, tidak mungkin. Harus mujahadah. Kalau Nabi adalah kesucian jiwa para nabi, itu pemberian dari Allah. Barang dari sana sudah bagus begitu. Kalau kesucian para wali-wali Allah adalah hasil mujahadah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan manaqib yang kita baca dan yang terdekat adalah guru agung kita, mursyid kita, Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Kesucian jiwa beliau itu tidak cuma-cuma dari Allah diberikan, tetapi kesucian jiwa beliau itu hasil dari mujahadah, hasil perjuangan, hasil melatih diri sehingga jiwanya menjadi suci. Karena kesucian jiwa syarat agar kita bisa sampai kepada Allah. Tadi Nabi juga misi utama Nabi 3, yang salah satunya wa yuzakihim, pensucian jiwa, mensucikan. Nah, maka Syekh Abdul Qadir ini orang yang sangat luar biasa, termasuk guru kita Abah Awas. Kenapa dikatakan luar biasa? Orang yang tadinya manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Ingat, manqobah ini yang dibaca manqobah Syekh Abdul Qadir. Tapi pada dasarnya yang dibaca manqobah ini seluruh ahli silsilah diwakili oleh Syekh Abdul Qadir. Karena perjalanan para penerusnya itu sama, cuman beda zaman dan peristiwanya saja beda tempat. Seperti begini, orang yakin terhadap segala kesempurnaan sifat-sifat Allah dan meyakini adanya mukjizat Nabi dan Rasul, tetapi ketika tidak mempercayai adanya karomah para wali, maka tidak jadi tauhid yang menjadi murtad hukumnya. Hati-hati. Orang yang mengakui tentang kesempurnaan Allah dengan segala sifat-sifatnya, mengakui segala kesempurnaan sifat-sifat Allah dengan segalanya, mengakui adanya mukjizat para nabi dan rasul, tetapi ketika tidak mengakui adanya karomah wali, murtad hukumnya. Kenapa murtad? Karena karomah itu ya mukjizat juga, kelebihan dari Allah juga. Cuman bedanya kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul, karomat diberikan kepada para wali. Barangnya itu juga. Ya, khawarik keluar biasaan. Nah, jadi guru mursyid kita plus Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau berbicara tentang Syekh Abdul Qadir plus guru mursyid kita, adalah orang yang tadinya biasa menjadi luar biasa dengan riyadhah. Bayangkan Pak,
Tadi kita dengar bersama 25 tahun berkhulwat tidak bertemu dengan manusia. Bukan berdiam diri tidak ibadah, justru berkhulwat di sini Sultan Syekh Abdul Qadir mencurahkan segala kemampuan dirinya. Ibadah tidak berhenti siang dan malam, sehingga mencapai tahapan kesempurnaan, bahkan mencapai tahapan tertinggi pangkat kewalian. Nah, di kesucian jiwa-jiwa beliau adalah hasil dari mujahadah. Makanya di dalam diri Rasul dan para pewaris Rasul ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Pertanyaannya, apakah setiap umat muslim mampu beruswah kepada Rasul dan para pewaris Rasul? Tentu jawabannya tidak. Karena orang yang bisa, orang yang mampu mencontoh Rasul dan para pewarisnya harus memiliki 3 sifat utama dalam dirinya. Jadi kalau tidak ada 3 sifat utama di dalam dirinya, sulit untuk bisa beruswah kepada Rasul dan para pewaris Rasul. Ayatnya tadi yang dibaca, kelanjutan ayat tadi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu syarat, kriteria orang yang akan mampu mencontoh kepada Rasul dan para pewaris Rasul. Hendaklah dalam diri orang yang mencontoh itu harus ada, yang pertama adalah yarju, besar harapan kepada Allah. Tentu besar harapan di sini bukan hanya mengandalkan harapan besar tanpa didasari, diimbangi dengan perasaan khauf, rasa takut. Karena orang yang senantiasa mengedepankan roja tetapi menghilangkan khauf, nanti akan tergelincir juga. Orang yang hanya besar pengharapannya tetapi khaufnya tidak ada, nanti akan terjebak kepada orang yang meninggalkan syariat. Tertipu nanti. Begini, keluar bahasa, Allah maha mengampuni, Allah mah lautan ampunan. Toh meninggalkan sholat mah gak apa-apa, ada Allah maha pengampun. Itu namanya rojanya besar tetapi khaufnya tidak ada. Ada juga orang yang khaufnya besar, rojanya tidak ada. Contohnya, aing mah kagok borontok, kagok berlumuran dosa, geus hese sigan ditarima ge saya memureunana kieu. Artinya putus harapan kepada Allahnya. Dengan dirinya terjebak kepada dosa dan maksiat, menjadikan dirinya putus asa, hilang harapan. Itulah orang yang khaufnya besar tetapi rojanya tidak ada, pengharapannya tidak ada. Maka di sini orang yang akan mampu mencontoh Rasul adalah yarjullah, orang yang besar pengharapannya kepada Allah, yang disertai khaufnya pun ada. Makanya ayat selanjutnya pasti berbicara tentang itu. Yarjullah wal yaumal akhir, artinya orang yang meyakini akan adanya hari akhir dan menyiapkan bekal untuk itu. Ini kita duduk bersama begini, kita duduk bersama dari maghrib sampai sekarang adalah dalam rangka mempersiapkan hari akhir. Kapan hari akhir, Pak? Sekarang hari akhir itu. Jadi kalau ada yang bertanya hari akhir itu nanti, kata siapa? Hari akhir itu sekarang. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah kapan hari akhir? Nabi mengatakan
Hari akhir itu adalah ketika kamu tidak tahu besok hidup atau tidak. Itulah hari akhir bagimu. Bu, besok tahu hidup atau enggak? Tidak tahu. Berarti hari ini hari akhir. Sekarang hari akhir bagi kita. Mending mana? Mending husnul khotimah atau husnul bidayah? Husnul khotimah. Harus dipahami, Bu. Ada husnul khotimah, ada husnul bidayah. Husnul khotimah adalah baik di ujung, baik di akhir. Husnul bidayah baik di awal. Maka rumusnya kan begini. Air yang mengalir dari hulu ke hilir itu, kalau airnya bening di hulu, pasti yang mengalir ke hilir pun akan bening, akan jernih. Kalau air yang mengalir dari hulunya bau, kotor, pasti ke ujungnya pun akan bau dan kotor. Jadi kita dalam menempuh hidup dan kehidupan ini jangan mengharapkan baik di akhir. Tidak akan mungkin baik di akhir kalau tidak baik di awal. Jadi lamun rek HDT poe ayeuna, lamun rek bager poe ayeuna, supaya hari esok, hari akhir ketika bertemu sudah punya modal, yaitu menjadi orang baik. Kalaupun tidak bertemu besok, hari ini kita sudah menjadi baik. Artinya dari awal kita belajar untuk baik, ya, supaya di akhir pasti baik. Jadi orang yang besar pengharapan kepada Allah, yang disertai dengan rasa khaufnya, dengan rasa takutnya seimbang, disertai orang yang senantiasa yakin akan datangnya hari akhir dan mempersiapkan untuk itu. Dan syarat yang ketiga, orang yang akan mencontoh, yang mampu bisa mencontoh Rasul adalah orang yang senantiasa berzikir banyak kepada Allah. Wa zakarullaha katsira. Zikir banyak, saya sering menjelaskan, bahkan kemarin saya menjelaskan di Masjid Sirna Rasa Manakib di Ciamis, dijelaskan oleh para kalangan ahli sufi, zikrul katsir antasahu abadan. Zikir banyak itu adalah ketika engkau tidak lupa kepada Allah selama-lamanya, ya, antasahul abadan. Jadi yang dimaksud zikir banyak ini adalah engkau menjaga hati agar tidak lupa kepada Allah selama-lamanya, abadan. Apakah bisa dengan sendirinya kita seperti itu? Tidak akan bisa. Bukan pekerjaan ringan, Pak. Zikir banyak bukan pekerjaan mudah. Makanya diperlukan seorang ahli untuk membimbingnya. Diperlukan seorang yang profesional, mengetahui segala bentuk ilmunya. Maka saya katakan di dalam tulisan saya yang sudah saya launching itu oleh Pak Firdaus, ilmu tasawuf dengan thariqahnya bukanlah ilmu yang sekedar dibaca dan dihafal, yang lebih jauhnya diamalkan sesuka hati. Tidak bisa seperti itu. Tetapi mutlak ilmu tasawuf, karena adalah ilmu tentang urusan ruhani, tentang batin, mutlak harus ada seorang pembimbing yang ahli membimbing kita. Seorang syekh mursyid bukan hanya seorang yang pandai berbicara tentang Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya, tetapi seorang syekh mursyid adalah orang yang mampu mengantarkan seorang murid untuk sampai kepada Allah.
sebagaimana malak Jibril mengantarkan Rasulullah untuk menghadap kepada Allah. Ya. Jadi seorang mursyid yang hidup mutlak hukumnya wajib bagi orang yang ingin usul kepada Allah. Jadi ketika yang 3 perkara itu ada dalam diri kita, insya Allah pasti bisa mencontoh Rasulullah. Bahkan kita bersyukur Pak, orang non torikot, saya katakan non torikot ya, orang non torikot walaupun sama-sama Islam, orang yang belum bertorikot ataupun yang sudah bertorikot tapi torikotnya beda dengan torikot kita, kita harus bersyukur. Syekh mursyid kita Abah Aos pandangannya sudah sangat luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa manakib ini adalah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad. Jadi kapan saja manakiban, bulan apa saja manakiban, baik di masjid atau di rumah-rumah, kita sebenarnya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tapi kok tidak kelihatan menceritakan nabinya? Mau diurai? Ini waktunya sudah jam 9:30. Sebenarnya sangat menarik kalau diurai Pak. Ini mengurai kekusutan cara berpikir, mengurai kebekuan cara berpikir. Karena memang dianggap orang torikot itu lebih membesar-besarkan gurunya daripada Nabi Muhammad. Betul? Ada anggapan seperti itu. Tapi sepertinya tidak ada salahnya, saya urus sebentar ya, agar jangan ada sampai suudzon. Orang torekat alikan Nabi mah, habis gitu. Ingat Pak, Abah Ano mengatakan torikot itu adalah meniti perjalanan hidup Nabi. 1, itu torikoh. Yang kedua, torikoh itu adalah akhlak Nabi. Yang ketiga, torikoh itu adalah menempuh perjalanan suci menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah torikot. Ya, jadi mudahnya kalau yang bertanya apa itu torikot, tadi saya sampaikan. Torikoh adalah meniti perjalanan hidup Nabi, akhlak Nabi, dan perjalanan suci menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah torikoh. Kalau ingin melakukan perjalanan menuju Allah tanpa melalui torikot, tidak akan bisa. Kalau ingin mencontoh Nabi secara totalitas tanpa melalui pintu torikot, sulit rasanya. Bahkan Nabi mengatakan asyariatun aqwalun at-tariqatun af'alun. Syariat adalah ucapanku, tariqat adalah perilakuku, perbuatanku. Jadi orang yang bertariqat betul meniti perjalanan hidup Nabi, karena merupakan perbuatan Nabi tariqat itu semuanya. Alhamdulillah. Nah, baik. Saya ingin mengurai sedikit saja ya Pak ya, mohon waktunya, mohon keridoannya, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Karena apa? Banyak orang yang beranggapan orang torikoh itu lebih membesar-besarkan gurunya daripada Rasulullah. Ya, maka sekarang ingin saya urai dalam rangka kita muludan, dalam rangka kita maulid, dalam kita maulud, dalam kita muludan. Jadi tiga-tiganya kita sebut. Isim makan, isim zaman, isim maf'ul, muludan. Bahasa Arab yang sudah berubah menjadi bahasa Sunda, sudah beres semuanya. Ya, tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi perpecahan. Kalau dulu ngajinya baru fikih, nah ilmu alat yang dikedepankan we, dikeram. Apa itu wajarnya? Masdarnya kalimat apa? Pas saya akan itu nanti. Kalau kita sudah bertasawuf, sudah bertarekat, ada kalanya ilmu syariat, ilmu hukum dikedepankan. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, ilmu etika yang kita kedepankan. Ya, jadi tasawuf itu tidak selalu mengedepankan norma-norma hukum, tetapi ada kalanya lebih banyak mengedepankan norma-norma etika.
Kalau mengatakan muludan di para orang ahli ilmu alat diketawain. Dari kalimat apa asalnya muludan? Tapi setelah kita bertarekat, mudah saja jawabannya. Bahasa Arab yang sudah berubah menjadi bahasa Sunda, sudah beres. Jadi tidak ada yang tersakiti. Kalau mengatakan maulid itu isim makan atau isim zaman. Mauludun isim maf'ul. Kalau muludan tidak ada, makanya bahasa Arab yang sudah berubah menjadi bahasa Sunda. Baik, beginilah. Begini Ibu Bapak. Kalau Ibu mungkin belum mendengar, tetapi barangkali nanti ke depannya mendengar ucapan seperti itu, kita sudah punya jawaban. Ya. Kenapa orang tarekat lebih membesar-besarkan gurunya? Memang dirasakan betul. Seolah-olah sepertinya begitu. Tetapi pada praktiknya tidak. Terbukti di khataman saja menyebut guru cuma 2 kali. Ya. Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhammad Abdul Ghaus cuma 2 kali. Di tawasul yang ke-5 dengan di tengah-tengah. Tetapi menyebut Nabi, membaca salawat lebih banyak. Artinya Nabi disebut lebih banyak. Artinya kan tidak membesar-besarkan guru, tetapi sebenarnya membesarkan, mengagungkan Nabi. Begini, untuk mempermudah, ada seorang yang namanya kalau keramik yang terkenal dari mana Pak? Itali. Oh, Itali tentu. Kalau nama-nama Itali siapa yang paling pantas namanya? Fernandez de Castillo atau gitunya. Pokoknya namanya siapa saja pokoknya namanya. Mau Andre de Castillo juga tidak apa-apa. Ya. Taruhlah saya katakan Mang Andre de Castillo, tapi Mang Andre ini lain, bukan Mang Andre ini. Namanya Andre de Castillo. Orang Itali. Membawa keramik buatan sana. Ya. Mau keramik buatan sana. Merek nama naon wae, rek Essensa naon wae lah. Taruhlah merek yang terkenal Essensa, Antigores, pokoknya tihang lager ge moal beulah Essensa mah Pak. Iklan lagi pan gitu. Menandakan kualitas yang luar biasa. Keramiknya luar biasa. Datanglah ke Indonesia papangi jeung Mang Ucup. Da Mang Ucup. Dari Italia mulai Mang Ucup, kayak di Indonesia Mang Ucup. Ya. Nah, Mang Ucup asli Indonesia. Maka Mang Andre de Castillo ini menyampaikan ingin memesan keramik yang kualitasnya seperti yang dia bawa buatan Itali. Maka diterimalah oleh Mang Ucup. Nah, sengaja saya ambil kata Mang Ucup karena yang hadir tidak ada Mang Ucup, tidak ada kan? Tidak ada. Nah, Mang Ucup menyanggupinya untuk menerima pesanan dari Mang Andre de Castillo keramik itu. Kemudian saya bertanya, apakah Mang Ucup mengambil bahannya harus ke Itali? Tentu tidak. Cari di Indonesia bahannya. Tetapi walaupun bahannya di Indonesia, kualitasnya sama atau minimal hampir sama dengan kualitas dari Itali. Maka dibentuklah dengan usaha yang begitu keras, dengan kerja keras yang luar biasa, dicetaklah keramik tersebut sehingga jadi terwujud dan dibawa keramik itu ke hadapan Mang Andre de Castillo. Diuji keramik bikinan Mang Ucup, diuji oleh Mang Andre de Castillo. Bedanya kalau keramik dari Mang Andre de Castillo bahannya dari Itali, segalanya itu bahannya sudah pasti bagus.
Tetapi keramik buatan Mang Ucup bahan bakuna di Indonesia anu ngolah nage Mang Ucup. Tapi ketika diuji ternyata lulus. Kualitasnya sama seperti keramik buatan Mang Andre de Castillo. Ada gambaran? Lulus keramik itu. Nah, datanglah Pak Firdaus dari Pasir Koja, ingin sama membuat keramik. Saya bertanya, apakah Pak Firdaus harus mencontoh milik Bang Andre de Castillo atau milik Bang Ucup? Saya bertanya, belum ketewak berarti. Apakah Pak Firdaus harus mencontoh keramik milik Bang Andre de Castillo atau mencontoh keramik Mang Ucup? Kenapa milik Mang Ucup? Sama, karena sama kualitas. Mudah. Bahannya ada di sini, hasilnya sama dengan buatan Mang Andre de Castillo. Artinya apa? Kalau kita harus mencontoh Nabi, jauh teuing. Bahan bakunya tidak sama. Nabi orang Arab yang dimaksum, yang terlahir suci segala-galanya. Kita tidak akan bisa mencontoh Nabi secara totalitas. Tetapi minimal ketika kita mencontoh guru kita yang sudah melakukan riyadhah, yang mujahadah, yang ternyata kualitasnya sama dengan Nabi, kan dekat dengan kita, terjangkau oleh kendaraan, bisa kita pegang tangan beliau, bisa kita tatap wajah beliau, bahkan kita bisa bersama-sama dengan beliau, kita bersama-sama mengamalkan bahan-bahan baku dari beliau. Inilah yang saya katakan tadi, keramik bikinan Mang Ucup kualitasnya sama dengan keramik yang dibikin oleh Mang Andre de Castillo, yang bahan bakunya beda tetapi kualitasnya sama. Paham Pak? Jadi kalau kita ingin membuat keramik itu tidak perlu mengambil contoh keramik Mang Andre de Castillo, cukup bikin keramik contohnya keramik bikinan Mang Ucup. Paham? Kalau kita ingin mencontoh Nabi, cukup contoh saja guru mursyid kita. Hadrati Syekh mursyid kita itu tidak melakukan amalan kecuali amal itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Tidak pernah. Apapun yang beliau sampaikan kepada kita, apapun yang berikan beliau kepada kita, berupa amalan lisan atau amalan badan, bahkan amalan hati, semuanya ada dari nabinya. Yang mana bahan bakunya juga beda. Nabi dengan wali beda bahan bakunya Pak. Saya sudah sampaikan, kesucian Nabi dari sananya sudah bagus. Bahan bakunya memang bagus dari sana. Dari sananya, dari sononya. Dari sananya sudah bagus. Tetapi wali bahan bakunya beda. Bahan baku daur ulang kalau wali itu. Sama kayak tadi Mang Ucup cari pasirnya di Indonesia. Mang Andre memang dari sana. Ya, tetapi kualitasnya sama. Capek-capek nyari pasir di sana, sudah saya nyari pasir di sini, dicetak di sini. Nanya saja ke Mang Ucup bagaimana caranya Mang Ucup keramiknya agar sama dengan milik Mang Andre. Beres kan? Artinya kita belajar thariqat ini bukan berarti membesar-besarkan guru, bukan. Mendewa-dewakan guru, bukan. Guru kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Maka kita mengikuti jejak langkah guru. Kita mengikuti jejak langkah guru mursyid kita. Guru mursyid kita mengikuti jejak langkah Nabi. Berarti kita sama mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita langsung tidak mungkin kuat Pak. Seperti kita di dalam kendaraan ada yang namanya roda gila yang merubah putaran masuk ke, dulu saya kan orang teknik jadi tahu sistemnya. Kalau ingin memindahkan putaran yang tadi cepat, bagaimana caranya agar ke bawah ini putarannya stabil, bisa diterima, bisa masuk nih.
ditransmisi pakai roda, pakai puli, masuk puli gede ke puli kecil melalui as, ditransmisi. Betul ya Pak Adi ya? Melalui transmisi roda gendeng, gigi gendeng, ya, gigi gendeng teh bukan gigi gelo. Ada gigi gendeng Pak, bentuknya oval, jadi ngageol kita. Asnya teh yang gede, jadi ketika di sini datangnya kenceng, datang keluar ke sananya stabil. Beberapa yang dibutuhkan. Kalau kita mengikuti Nabi langsung, aduh Pak, nggak akan kuat kita mah. Jujur Pak, nggak akan kuat. Kita tidak bertemu Nabi. Ini artinya dari Nabi ke mursyid kita dipindah transmisinya. Sehingga dari mursyid kita ke kita sudah disesuaikan. Kita mah ecek-ecek. Kalau mengikuti total amalan Nabi yang betul-betul amalan Nabi, olap kita mah. Mejrel kita mah Pak. Makanya ikut Abah saja sudah. Mengikuti Abah segalanya karena Abah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baru terbuka ya Pak ya. Berarti selama ini kita juga dengan cara mengikuti guru kita, berarti kita mengikuti Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita ya. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, kita jelaskan dengan sejuk, kita jelaskan dengan ilmiah, kita jelaskan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti. Jangan menjelaskan dengan disertai emosi, tidak akan ketemu nanti Pak. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bonusnya 15 menit. Saya tadi target jam 9:30, sekarang jam 10 kurang 1/4. Terima kasih. Alhamdulillah ada yang maulid yang ke-17 namanya Rian. Ya, mudah-mudahan sisa umurnya semakin berkah. Dimudahkan, dimurahkan rizkinya. Panjang umur dengan sehat, soleh dan solehanya. Dihasilkan segala maksud, diselamatkan dan dijadikan semoga ahli la ilaha illallah. Bikaromati wa syafaati Abah Qadas Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa mencerahkan cara berpikir kita, ya, bisa mengurai kekusutan cara berpikir, mencairkan kebekuan berpikir, sehingga ketika ada umat yang bertanya kepada kita, suudzonnya sudah tidak ada lagi, ya. Cara yang berkembang yang terjadi di masyarakat, seolah-olah kita mengkultuskan guru kita, menduakan, menyampingkan Nabi, tetapi sebenarnya tidak. Kita mengikuti jejak langkah guru kita karena guru kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak bisa langsung mencontoh Nabi? Karena kapasitas kita tidak akan mungkin kuat. Jadi ditransmisi dari gigi gendang, dari putaran yang sangat cepat masuk ke kita, sudah pas tahapan untuk kita. Artinya amalan yang kita amalkan ini sudah sangat dipermudah oleh mursyid kita. Tinggal kemauan kita, tinggal keinginan kita, tinggal mujahadah kita mengikuti guru mursyid kita. Semoga kita diakui menjadi murid beliau yang istiqomah, yang beradab. Semoga Bapak Ustadz Andre beserta keluarga dihasilkan segala maksud dan hajat cita-cita dunia akhirat. Teriring kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin bi karamati wa syafaati. Jami ahli silsilah thariqah qadirin syabun yang mansur ya Susan. Bi karamati wa syafaati Abaus Qardasullah surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, hari ini
bertepatan dengan hari H Maulid Nabi, maka saya menghimbau kita bersedekah kepada orang lain. Sedekah yang paling utama adalah memberikan talqin kepada siapa saja yang kita ingat, siapa saja yang kita kehendaki. Jadi saya harap sebelum pulang nanti ada kita talqin berjamaah, khususnya yang baru, yang lama niat untuk badal. Karena hari ini adalah hari Maulid Nabi, maka sedekah yang paling bermanfaat adalah menyelamatkan. Sedekah talqin kepada siapa saja yang kita ingat, siapa saja yang kita kehendaki, ya. Jadi kalau tidak ada yang tidak ada halangan, silahkan melakukan talqin badal niat sedekah Maulid, ya. Dulu ingat guru saya mengatakan, dengan kalau sedekah niatan sedekah Maulid itu sedekah untuk Nabi namanya. Sedekah kepada Nabi tidak batasannya, tidak ada yang mampu menghitung, ya. Tidak ada yang mampu menghitung besar kelipatannya sedekah. Jadi kita niat sedekah mengagungkan Nabi dengan sedekah talqin badal kepada siapa saja yang kita kehendaki. Kalau yang baru tentu untuk dirinya, ya. Mungkin saja setelah nanti ramah remeh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.